Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Apa kabar hari ini? Sehat semuanya. Oke, hari ini melanjutkan yang kemarin. Kemarin itu kan kalian awal apa yang dilakukan kemarin? Pertama apa itu? Awal. Yang pertama. Ya. Tengahnya kosong. Kan belum. Ya. Tapi kita melanjutkan yang kedua langsung. Kalau pertama kemarin kan masih baru, belum ada, itu kan baru gambaran ya, mengidentifikasi terus menentukan bisnis kemarin. Jadi belum ada gambarannya real pengusaha di situ. Nah di tugas kedua udah ada pengusahanya kan, berapa? Nah ini sekarang kemarin kan ada tentang pelatihan ya. Pertama tentang pelatihan. Nah yang sudah ada itu, ini pelatihan terus kedua apa? Rumah sakit ya. Rumah sakit A kemarin. Ketiga adalah pariwisata. CTP kan? Ya. Terus dan apa? Budidaya. Dan UMKM. Satu lagi apa? Oh, pendidikan. Ya, Ibu. Pelatihan nggak Ibu? Satu lagi? Oh, bukan sekolah. Pelatihan itu. Oh ya, oke. Budidaya ini yang apa pribadi? Ini kelompok. Nah, kelompok. Oke. Boleh sambil ngajar dulu. Nanti ini ketuanya mencari-cari tahu dulu. Ini kan yang sudah ada tugas ini. Nanti lanjut terus ini sampai akhir. Tugas 2 ya. Sekarang tugas 3. Cari yang kalian menurut dia more famous than this. Ya. Jadi cari tahu. Kira-kira saya tahunya apa? Boleh. Boleh pokoknya di sini. Jadi kalau saya tahu maunya apa gitu terserah. Oke ya. Ini ya. Ini ada untuk ketuanya. Oke. Terus kemudian buat saya akan cerita ini yang nggak kelihatan jadinya nggak apa-apa deh. Nggak masuk sini dong PPT-nya. Tadi yang siapa? Ibu kalau budidaya ikan hias, kalau misalkan cupang itu termasuk? Ya boleh, sama kan? Tapi kalau misalkan nggak kelompok, dia gimana Bu? Dia pasti ada punya kelompok. Kalian mungkin nggak tahu aja. Dia punya kelompok. Aku ada sih kalau ikan cupang. Gimana ya kok hilang? Tadi udah di ini. Oh ini dia. Oke, ini kalau bahasa Indonesia belum masuk ya? Loh, itu dia. Pasti deh. Kalau gimana tuh? Nyalok gimana? Nggak ada lagi ya? Oke, nanti waktunya habis biasanya gitu. Oke, sekarang kita bahas adalah entrepreneurship dan business ownership. Apa sih entrepreneurship itu? Apa? Business ownership? Entrepreneurship itu kewirausahaan. Business ownership adalah pemiliknya. Oke. Lanjut. Nah, sekarang ketika kita ada kewirausahaan, terus ada pemiliknya. Kewirausahaan itu sebelum kemarin kalian kan menentukan ya bisnis apa. Tentunya harus ada bentuknya, maunya apa nih. Nah, untuk bentuk ini apa itu LKP itu bisa dari lembaga
keterampilan dan pelatihan itu dari yayasan bentuknya. Pendidikan kayak universitas sama, ya. Kursus, ini pendidikan formal, non formal, PAUD, TK, SD sampai universitas itu adalah masuk dalam lembaga yayasan ya. Berarti ini dari yayasan ya. Tahu ya yang pertama ya. Sekarang yang kedua, berarti bentuknya apa ini? RSIA. Ini di sini oke, ini ada kepemilikan perseorangan. Perseorangan ini ada bentuk yayasan, ada bentuk apa kira-kira? Apa? Kira-kira apa? SMA udah dong. Perseroan terbatas itu apa? PT. Ada apa lagi? PD bisa perusahaan dagang. Ada apa lagi? CV ada juga. Oke, ketika kita kemitraan. Kemitraan itu dari bentuk kepemilikan perseorangan tadi itu boleh bermitra dengan siapa saja. Contoh halnya LKP HRHV ini bermitranya adalah dengan BNSP, dengan LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Kenapa? Karena ketika diklat saja cukup. Kalian ingin ikuti diklat selesai boleh nggak apa-apa. Tapi karena ingin sertifikatnya lebih tinggi lagi, berarti ikutnya bermitra dengan ada biaya lagi dengan sertifikat BNSP. Gitu ya, itu adalah mitra. Terus kemudian kalau misalnya PT, boleh. Bentuk dari lembaga pelatihan ini boleh PT, boleh CV, boleh yayasan. Ada LKP, ada LPK. Beda, tapi sama ininya poinnya. Bermitra sama siapa aja. Kayak Bu Haris ini bermitra juga dengan beberapa perusahaan yang memerlukan pelatihan. Entah itu swasta, entah itu negeri, pemerintahan, entah itu sama yayasan. Jadi bermitra itu bebas ya. Intinya gitu. Nah, sekarang korporasi. Nah, korporasi ini biasanya lebih ke ada jaringannya, yang punya jaringan tuh korporasi. Biasanya kayak operasi itu dia punya jaringan seluruh Indonesia, adalah otomatis korporasi. Terus ada lagi jaringan-jaringan apa ya, misalnya yang punya jaringan itu yang punya pemerintah biasanya. Oke, kita lanjut aja. Kita lihat, kenapa nggak mau. Nah, ini tadi ya, dan usaha ini udah nggak usah dibaca ya, Bu Haris ya. Nggak perlu ya. Baca sendiri aja. Fee proses. Oke, fee proses. Maksudnya gini. Seseorang ketika menentukan bisnis kayak kemarin, kalian kan menentukan bisnis, itu pasti ada fee-nya, pasti ada biaya-biayanya untuk membuat proses ya. Tapi terlepas dari fee atau proses, itu yang penting adalah kemauan diri sendiri itu untuk menanggung resiko. Karena ketika kita buat usaha, berarti kita harus berani menanggung resiko. Kepemilikan perseorangan ini kan ada sole proprietorship. Apa nih? Keunggulan, laba pengusaha, ini juga kelemahan. Nah, semua punya kelemahan dan keunggulan. Dari usaha yayasan punya kelemahan dan keunggulan. Dari RSIA semua, tapi kalau RSIA itu agak susah ya kita ngomong kelemahan dan kelebihan. Karena itu dibutuhkan gitu. Ini kan walaupun swasta kan dibutuhkan orang, karena orang tuh sakit. Kita ya kan yang penting intinya adalah bagaimana caranya pertolongan pertama atau sembuh gitu. Ini dibaca sendiri aja, Nak. Nggak usah ini terlalu ini. Nah, ini oke, ini aja di sini. Ketika kita bilang partnership, kalian ketika membuat kelompok, dasarnya apa membuat kelompok? Asal aja kah? Pertemanan biasanya? Ya, oke. Atau misalnya sohib, persaudaraan, ya kan? Itu manusiawi gitu. Tapi dari itu semua, yang penting adalah kita ada punya trust, ya kan? Performance itu bukan siapa-siapa, tapi saya lihat kinerjanya bagus, performanya. Bukan saudara gitu. Kita bagaimana kalau nggak nepotisme, nggak ini. Satu kelompok, bosan terus ketemu di rumah, ketemu saudara, ketemu main. Jadi kalau bisa teman main, teman kampus beda. Jadi kita punya lingkungan yang baru, selalu baru. Jadi supaya beda, masukannya juga masukan tuh lebih fresh gitu. Kalau biasanya temannya itu melulu gitu. Nyampe rumah ya itu lagi, ke kampus itu lagi. Nanti malam mau nongkrong ke kafe mungkin. Anak sekarang kan gitu. Temennya itu lagi gitu. Itu ya, saking sohibnya. Bener kan? Oh, oke. Nah, terus kemudian ada teamwork. Ketika tadi kelompok, betul ada teamwork nggak? Biasanya ketuanya ya, yang kasihan ya. Ketuanya karena target nih. Target ini kan ketuanya sambil kerja nih, target.
ketuanya yang mikir ya, anak buah aman, untungnya saya sudah selesai gitu. Plan apa kira-kira? Ketika kita berpartner, kemarin kan langsung buat kelompok. Jadi kan punya rencana kelompok ngapain nih? Tugas. Tapi kalau kalian kan gini, kelompok bikin kelompok dulu kira-kira tugasnya apa ya? Gitu. Kalian tidak merencanakan karena dosennya yang buat RPS rencana programnya, oke? Nah, collaboration. Nah, partnership. Ketika kita bilang partnership, berkolaborasi kan, bukan berarti biarin deh yang lain nggak usah ngerjain, aku aja sendiri toh saya juga bisa. Apakah begitu? Nah, oke. Win-win. Win-win ini, nah kayak kemarin Okinawa nih. Win-winnya di mana nih? Kelalaian Okinawa nih. Padahal mungkin kemarin dia ngerjain tuh ya, yang banyak dia ngerjain itu. Win-win lah, pasti nilainya sama lah semua. Tapi ketika dia ternyata belum submit tugas, apa kata gitu ya, apa daya gitu kan. Ya akhirnya win-winnya nggak ada, win-win solutionnya nggak ada, ya kan. Jadi selain tugas kelompok yang kalian nilai masing-masing nilai sendiri, itu ditambahkan dengan nilai ini, nilai yang disubmit, dibagi 2. Nah, makanya supaya fair. Kalau misalnya buat nilai sendiri, susah kan. Kalau nilai kelompok kan pasti nilai satu kelompok sama nih semua. Yang kalian kasih itu satu kelompok semua sama. Tapi untuk fairnya, benar nggak submitted? Benar nggak ngerjain ini? Kita punya tanggung jawab. Nah, kalian nanti yang punya masing-masing punya itu saling bagi nantinya. Ya, jadi dapat semua. Jadi punya 6 tema. Karena 6 kelompok kan. Kalian kan satu temanya beda-beda nih. Pasti kan nggak menguasai yang lain kan. Kalian walaupun sudah diceritakan kemarin, kan per kelompok, benar nggak? Dan terus akhirnya menilai kan. Nah, sekarang itu artinya apa namanya? Nah, itulah namanya kelompok. Jadi walaupun ada satu kelompok nilai, tapi tetap ada untuk fair-nya adalah submitted or no gitu ya. Untuk tugasnya lebih untuk membuat lebih apa namanya? Nah, kalian membagikan itu biar semua sama tahu gitu. Hari ini saya menggali tentang lembaga pelatihan. Tapi kan kita ada 6 tema. Jadi kalian share, kalau bisa share di grup, jadi semua bisa ambil materinya, nak. Ya, jadi kalian biar tahu. Jadi sekalian sambil menyala minum air. Saya tidak hanya pelatihan yang tahu loh. Saya tahu juga tentang budidaya, saya tahu juga tentang ini gitu. Apa namanya? RSCA, tahu juga tentang ini. Jadi punya variasinya banyak gitu. Begitu ya. Jadi lebih variasi. Jadi tidak hanya pelatihan saja. Kelompok 1 mungkin sebenarnya nggak ingat. Kelompok 1 cuma pelatihan aja. Saya nggak taunya ini. Tidak. Jadi yang udah di-share, udah di-submit itu silakan share di grup. Jadi yang lain bisa tahu. Jadi ilmunya tuh lebih banyak gitu kalian, variasinya banyak gitu ya. Itu kan original dari kalian sendiri kan. Kalian mengidentifikasi sendiri itu udah bagus banget gitu. Selama ini kan kalian cuma kopas, pindahkan gitu, bener nggak? Kopas pindahkan. Kalau ini kan tidak. Kalian udah bisa membuat resume, kalian sudah bisa membuat identifikasi dengan beberapa satu kelompok, otomatis kan pasti saling komunikasi, kerjasama kan. Nah itu adalah itu bagus, itu menunjukkan nanti kalian ketika buat usaha. Nah kemudian bisnis, tadi bisnis ya. Semua itu tadi ya dari trust, performance, teamwork, plan, collaboration, win-win itu akhirnya menjadi satu bisnis, suatu usaha. Nah ketika kita membuat usaha tujuannya adalah apa? Ketika kita buat usaha, biarin aja deh pokoknya punya usaha gitu. Enggak kan? Tujuannya apa? Sukses kan? Keuntungan aja, aduh. Oke, sukses ya. Sebenarnya ketika kita bilang sukses berarti udah untung otomatis. Kalau kita nggak untung berarti nggak sukses dong. Jajakan dulu gitu kan. Oke nih, partnership itu apa? Udah nggak usah dijelasin ya, nggak jelas. Ini ya udah tahu ya, udah jenisnya nih. Baca sendiri nih. Mitra umum nggak usah, partnership nggak usah. Perjanjian kemitraan, oke. Ketika kita perjanjian kan ada kontrak, ada berita acara, ada term of reference, ada MOU, apalah istilahnya itu. Nah, artinya ketika kalian punya usaha, nggak apa-apa lah CS. Tapi kalau yang namanya uang nggak ada CS. Kalau nggak ada perjanjian aja kabur, gimana nggak ada perjanjian? Tetap ada di bawah notaris. Karena kita kan nggak tahu ya apa yang terjadi ke depannya. Jadi nggak bisa bilang ngomong sohibnya kayak apapun juga tidak bisa kita hati-hati kalau untuk ngomong usaha.
Kalau usaha itu berarti ya duit, pertemanan beda gitu kan. Advantage and disadvantage of partnership. Ini sebenarnya ini aja apa namanya, punya keterbatasan, ada retensi keuangan ini keuntungan. Tidak perlu juga. Ini corporation ya, sekarang oke corporation. Nih. Nah, bentuk usaha yang terpisah tidak terwujud keberadaannya hanya dengan konsekuensi hukum. Oke. Ketika kita punya usaha berarti punya hak menggugat tadi kan. Tapi kalau tidak ada yang namanya tadi apa MOU atau form kerjasamanya ya gimana kita menggugat? Nggak ada bukti kan? Loh saya sudah transfer loh untuk modal 50 juta. Loh nggak ada bukti kok. Loh ada bukti transfernya, ada bukti. Tidak bisa. Kalau tidak ada MOU atau tidak ada kesepakatan lain. Oke, corporation. Perlu, nggak perlu. Karakteristik oke. Corporate structure. Nah, sebenarnya kalau corporate structure itu sama dengan kita buat apa? Struktur apa? Struktur organisasi, ya kan? Struktur organisasi ada direkturnya, ada dewan komisarisnya, ada manajer-manajernya, ya kan? Itu corporate structure. Nggak usah perusahaan go public. Nilai plus. Perusahaan go public itu yang sudah go public biasanya diumumkan sih itu biasanya saham-saham yang diumumkan tuh saham yang go public, Unilever, ya kan, itu yang bisa dijual-jual itu go public. Kita bisa lihat kesehatannya dia, sehat tidak ini perusahaan ini, sehat tidak. Ketika kita berinvestasi kita cek dulu setiap tahun dia ngeluarin apa berbagai dividen atau apa gitu. Itu perusahaan go public. Special ini nggak usah. Advantage of LLC. Nah ini LLC ini juga sama sih sebenarnya apa namanya keuntungan. Nah ini ketika kita corporation ada LLC itu singkatan apa ya? Nah itu letter apa tuh lupa sih. Nah itu deh. Ini sebenarnya kalau kalian lihat beli motor, beli mobil kan ada tuh, ada leasingnya ya kan, ada perjanjian itu juga sama hitungannya corporate joint venture. Nah, corporative joint venture dan sekarang joint venture. Bu Haris joint venture-nya ada beberapa dengan LSP. Setiap kali dengan LSP ada ini buktinya MOU. Ada kesepakatan yang harus dibayar apa, keuntungan dan haknya apa. Joint venture, anak usaha. Oke. Garap bisnis baru. Oke. Itu aja kali, nggak ada lagi. Nah, kalian kalau acquisition. Nah, Bu Haris dulu itu sebelum dari Pradita itu di Salendra. Salendra diakuisisi oleh Institut Pradita menjadi Universitas Pradita. Itu dari akuisisi. Jadi izinnya, operasionalnya semua dibeli sama Pradita, pindah ke Pradita. Jadi itu sudah hilang kalau diakuisisi ya menjadi Universitas Pradita. Dari akuisisi. Bukan merger kan? Kalau merger tetap masih ada merger. Ini S2-nya merger dengan perusahaan asing ya, yang di Kelapa Gading yang baru itu merger. Berarti masih ada. Kalau merger itu masih ada. Kalau yang Bu Haris itu udah diakuisisi. Mengerti ya? Jadi udah diakuisisi berarti udah nggak ada lagi. Tinggal di Pradita. Ini structure after transaction nggak usah lagi. Three type tipe. Oh, ini tipe perkembangan merger tipenya. Kalau dosen, kalau merger itu pertukaran dosen misalnya dengan Pradita, dosen Pradita ngajar di sana, dengan yang merger itu perusahaan terus yang merger itu nanti tukar di sini ngajar gitu kalau merger pertukaran. Tapi kalau Bu Haris tidak. Example tidak perlu. Small business, entrepreneurship and franchise. Nah, kalau franchise kalian tahu kan? Nah, udah tahu ya, dia udah apalin semua ini kalian udah Pizza Hut di mana-mana seluruh dunia itu bahkan. Karena franchise dia beli mereknya, beli ininya, tapi aturannya SOP-nya harus mengikuti standar mungkin ayamnya atau dibeli dari sana. Biasanya gitu kalau franchise. Jadi kita nggak boleh mengubah bentuk misalnya. Saya sukanya beda, nggak boleh. Harus dari perjanjian franchise-nya itu. Karena kita mengangkat nama dia. Small business.
Small business ya udahlah. Sebenarnya kalau small business sekarang banyak sekali ketika pandemi, sejak pandemi ya banyak banget small business yang nggak ini apa namanya bermunculan. Bagus sih. Ini kan industri jasa, industri penting, nah dari retail, grocer, small business ini bisa dikatakan ini nih apa namanya, orang yang cuma menjual saja namanya apa ya, dropship. Nah itu bisa masuk small business. Karena apa? Ketika kalau mau ngurusi dropship itu banyak loh nak. Tapi ya gitu harus mantengin WA, mantengin ini karena apa? Cepet banget kalau kita telat nggak jawab dia juga akan pindah ke lain kan. Itu dropship. Tapi kalau kita ngikutin mantengin ini aja banyak dapatnya tuh banyak. Betul-betul bisnis gitu ya. Industry that attracts small business. 3 kota tadi distribution, service, production. Jadi ketika kita industri kecil, biasanya memang UMKM itu kan ada kategorinya. Di bawah 50 juta masuk UMKM. Di atas itu sudah UKM. Kalau UMKM usaha menengah kecil, usaha apa ya? Usaha mikro menengah kecil. Nah, kalau yang tanpa mikro UKM itu sudah tinggi. Di atas itu. Nah, itu dari permodalan ya, karakteristik industri kecil itu nah nih. Ada ahli keahlian khususnya pertumbuhan tinggi dari the people and small businesses. Kalau the people itu ya tentu saja ya pasti dia seorang wirausaha ya, the entrepreneur. Jadi kalian ketika punya usaha kayak GoFood itu dimasukkan dalam sebagai entrepreneur. GoFood yang di rumah gitu, walaupun itu karena GoFood sama GrabFood itu harus ada CV kalau nggak salah kan, ya kan nggak boleh sembarangan kan, bisa masuk situ. Nah itu bisa masuk entrepreneur, small entrepreneur. Karakteristik itu udahlah pokoknya semangat, motivasi ya. Sebenarnya gini, motivasi itu gini, memang kalau kita dipaksa-paksa nggak bisa. Kalau namanya usaha. Jadi usaha itu ketika kita punya hobi, enak banget. Kita jalani kayak main aja gitu. Itu kalau hobi. Kayak orang yang jualan-jualan di makanan itu, bukan dia semata-mata perlu uang loh. Banyak yang hobi. Dia hobi masak, jadi itu kepuasan. Laku apalagi gitu kan. Banyak sekali sebenarnya. Jadi jangan memandang sebelah mata gitu. Dikira dia butuh, tidak. Justru dia kalau ingin lihat dia lebih kaya justru dari kita sebenarnya. Tapi dia masih tetap mau di small gitu ya, kecil-kecil. Karena dia kepuasan, hobinya itu tersalurkan gitu. Seperti itu. Jadi kalau kewirausahaan tuh lebih enak yang kita kuasai gitu. The people in small businesses, oke. Okay. Incidensial, the entrepreneur, itu contoh-contoh yang di ini ya. Makanya ini yang tadi ketua-ketuanya, contohnya ketua yang mencari. Ini the people in small business. Ini kalian cari yang menginspirasi bidangnya ini. Kita bisa compare. Yang nggak compare secara inilah. Kalau compare secara modal ya nggak bisa lah. Pokoknya compare bahwa oh ini sejenis ini kira-kira usahanya ini itu seperti ini. Wanita remaja. Kalau kuliner banyak wanita, tidak juga. Sekarang udah laki-laki banyak. Remaja, ya sekarang remaja jangan salah, remaja itu tidak ada gengsi sekarang. Artinya ada usaha kan budidaya. Dan ini baru satu, beberapa nanti Bu Haris juga akan hadir untuk masuk ini apa namanya wawancara. Banyak sekali pengusaha. Jadi gini, sekarang itu yang pinter, anak pinter itu bukan berarti anak yang harus sekolah gitu misalnya. Ya sekolah itu kan edukasi ya harus nyari. Tapi anak pinter tuh sebenarnya dia yang mencari tahu bagaimana dia bisa survive. Survive-nya tuh gini, saya punya usaha budidaya nggak apa-apa, atau saya masih survive, saya bisa hidup. Gitu ya. Artinya anak remaja sekarang nggak ada kok sekarang yang foya-foya nggak ada. Sekarang tuh yang namanya cantik, ganteng itu di mana-mana. Di depan kita cantik, ganteng, belakang kita iya, kanan kiri kita ganteng. Tapi yang ketawa ya. Begitu ngomong ganteng seneng. Nah, begitu ngomong ganteng pada seneng. Nah, makanya sekarang jangan salah. Misalnya, saya mau cari kategori istri yang pokoknya cantik. Aduh, kalau nama cantik itu di mana-mana banyak, nak. Jangan salah kok cantik. Iya, jadi ganteng apalagi juga banyak. Aduh, sekarang
pakai baju bagus sedikit juga kelihatan ganteng. Ya kan? Jadi yang dicari adalah yang smart. Bagaimana dia memanfaatkan hobinya untuk meraup keuntungan lah. Ya usahalah kira-kiranya. Oke. Apalagi sekarang. Ini kalau bahasa Indonesia gampang kalian. Nah nih. Why some entrepreneur and small businesses fail? Kenapa fail gitu? Kenapa bisa fail? Ya bisa dong. Ya kan, ketika pandemi banyak yang fail kan. Makanya UMKM kemarin banyak yang wawancara, kalian sudah mendengarkan yang kena wawancara nih, yang kena wawancara UMKM. Banyak mereka beralih ke ini, apa namanya? Kuliner. Karena kuliner pasti butuh. Ya kan, walaupun pandemi itu masih butuh. Terus banyak yang beralih ke jamu. Benar nggak kemarin? Nah, itu kan makanya itu fenomena itu perlu gitu dicatat. Oh, itu kehidupan nyata. Jadi tidak bisa secara teoritis, oh pokoknya saya sudah punya usaha aman loh lah kalau ketika pandemi itu gimana? Usahanya bisa semua fail gitu. Nih, kadang kalau yang ini ya, nih oke, kurangnya modal, perputaran arus kas yang buruk. Kurangnya modal. Jadi modalnya tuh sudah pas-pasan, arus kasnya tuh buruk gini, misalnya gini. Udah punya gedung, udah punya inventaris nih. Usahanya belum jalan, kalian masih nambah inventaris lagi. Karena kepingin, saya sudah punya ungu, pokoknya ungu aja. Ada nggak yang suka ungu sini? Nggak ada ya. Tahu aja ya. Bu Haris tuh gini pakai ungu biar kelihatan muda, nak. Gitu loh kan. Usia Bu Haris kan sama dengan orang tua kalian. Gitu loh. Jadi ya harus perlu kayak gini nih. Kelihatan fresh aja. Jadi oke. Kemudian tadi apa? Oh ya, perputaran arus. Kadang-kadang kalian itu baru usaha aja sudah utang ini, utang itu. Mobil udah biasa aja lah, punya mobil biasa aja, yang penting bisa operasional kan. Enggak kan saya udah jadi pimpinan, ganti gitu. Artinya lebih keren. Berarti kan cicilannya tinggi. Lah itu perputaran arus kasnya jadi enggak seimbang. Kecuali ya kalau udah beberapa tahun udah tinggal inilah udah ketahuan, segala enggak apa-apa, gengsi. Kurangnya keterampilan manajemen. Nah, keterampilan manajemen. Kalian kan udah akuntansi. Pandai ngitung ya, manajemen akuntansinya. Pasti tuh akuntansi itu yang diduluin memang. Karena apa? Selama ada uang kita bisa ngapa-ngapain gitu kan. Kita harus modal dulu apa gitu. Kalau nggak ada uang yang ngomong tuh kita punya visi, punya misi, punya strategi tok. Tapi nggak ada uangnya. Ya nggak bisa jalan kan. Kecuali kalau pakai dropship tadi, manajemen dropship tadi. Nggak usah pakai uang, nggak usah nyimpen barang, nggak usah beli. Ya, hanya pakai kuota. Benar kan? Pakai kuota bisa. Nah, oke. Ekspansi yang berlebihan. Maksudnya apa ini? Banyak cabang. Ya, tapi kalau kita lihat misalnya cabang itu yang menjemput bola istilahnya, nggak apa-apa lah. Kayak Alfamart, Indomaret itu kan menjemput bola. Orang yang jauh-jauh nggak usah yang gede-gede, ya kan? Yang kecil-kecil Alfamart semua ada kebutuhan. Ya itu expansion itu kan, itu ekspansi yang gede-gedean. Di mana-mana yang kecil-kecil ada kan? Bahkan ada ini loh, kalian tahu nggak? Holland Bakery itu loh. Kan ya, banyak loh itu. Dan dia punya khas sendiri, sampai tinggi kan? Sampai ini ukurannya tinggi. Staffnya cuma 1 atau 2 gitu loh. Ya kan? Nah sekarang tuh begitu nak. 1 orang itu harus bisa mengerjakan apapun. Dulu kan enggak, akuntansi sendiri, sekretaris sendiri enggak ya. Tapi sekarang ya memang nyatanya itu karena banyak online. Banyak ngerjakan online. Nah, seperti itu kita pemborosan staff ini. Nah, kalau kalian bikin bisa-bisa kalian ya direkturnya, ya manajer keuangannya, manajer operasionalnya, manajer sementara ya nggak apa-apa lah, gitu kan. Kayak Bu Haris ini beberapa staff hanya beberapa sih, kita bayar cuma 3 orang gitu yang dibayar per bulan. Tapi kalau pas ada acara nanti kayak ada pelatihan asesor nanti di ini ya, di apa namanya Baleuring Matraman, baru kita hire banyak gitu. Jadi ada yang on the spot untuk kita harus buat hire untuk temporary, tapi kita harus punya ada fixed staffnya karena ada minimal 3 harus punya. Oke, expansion berlebihan.
The importance of small business in our economy, memberikan inovasi teknologi. Oke, ketika teknologi ini berbicara semua mengganti dari SOP-nya tatap muka menjadi online. Akhirnya teknologi yang berbicara. SMA kan temui kan tiba-tiba pandemi, betul nggak? Jadi harus mau nggak mau kalian harus punya kuota cukup, laptop atau HP, benar nggak? Itu kan dipaksa kan teknologinya. Tapi dengan dipaksa itu akhirnya kalian lebih pinter mungkin ya. Kalau seandainya nggak dipaksa mungkin agak males kan. Nanti aja deh, nanti aja. Dengan Fosmeyer itu kan semakin pinter. Dan inilah small business. Itu adalah pentingnya gitu kan teknologi. Teknologi akhirnya bermain peran. Ketika kalian nggak mau teknologi ya udah ketinggalan zaman. Kalau masih tetap aja konvensional yang cara lama ya ketinggalan pasti. Oke. Memberikan pekerjaan. Oke, tadi kan membuat inovasi. Dulu jualannya harus berflyer. Cetak mahal kan. Sekarang tidak. Flyer dikirim kemana? Dikirim kemana? Sosial media, ya. Itu ada lihat. Nah, itu akhirnya itu memberikan pekerjaan gitu kan. Ya kan, memberikan kerjaan kita membuat flyer lah, membuat ini harus mampu secara digital. Memberikan persaingan, ya persaingan. Ketika ada usaha ini adalah pentingnya ketika kita satu membuat flyer usaha di medsos, yang lain tidak buat, berarti aman kalau misalnya ini. Tapi pasti semua akan mengikuti. Jadi di situ ada persaingan. Dan kita mesti mencari kan. Kalau kita mau buat ya kalau beli di Shopee dicek dulu terus dibeli, cek dulu di mana itu Lazada. Kita tahu beberapa mana yang murah. Beda 20.000, 5.000 ya tetap kan meleh toh. Nah, itu di situ persaingan. Memenuhi kebutuhan masyarakat dan bisnis lainnya. Nah, itu kan dalam rangka memenuhi kebutuhan kan. Baru itu suka beli terus akhirnya sama orangnya di WA lagi gitu. Sudah beli kan? Sudah bagus gitu, di WA lagi. Tapi karena butuh ya udah ya nurut aja gitu. Karena kebutuhan, tuh memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena kalau kita pergi itu udah transport otomatis. Antrinya ya kan, capek. Kalau udah pergi otomatis makan. Ya kan? Pro and cons of smallness. Pro and kontra gitu maksudnya dia. Source of capital for entrepreneur. Developing ini adalah pengembangannya tadi yang ada. Nah, oke. Di sini ada SWOT. Kalian nanti ketemu yang namanya SWOT. Jadi ketika kita punya usaha itu mencari strategi SWOT, strength. Apa itu strength? Kekuatan, weakness, opportunity, peluang, threat, ya ancaman. Kan SWOT. Ya kan? Oke, ini udah selesai. Franchise nggak perlu dijelasin, Nak. Udah tahu contohnya aja. Udah ya. Oke, sekarang ini tugasnya tadi. Ini sudah jam 2.14, kurang sejam lagi ya. Kita berapa sih? Jam berapa sih? Oh, nah jam 16. Oh, 16.45. Oh, masih lama. Oke. Silakan yang kelompoknya tadi. Kertas sudah ambil belum? Oke, ya. Satu ya. Satu dong, satu kelompok satu. Satu kelompok satu sayang. Nah, sekarang ketuanya kerja tadi di ini apa tadi? Tulis. Benar.
Ya, oke. Ya. Ini bikin kayak kemarin tapi pakai tokoh yang beda. Jadi, oke, sekarang gini. Ini kan pelatihan jenisnya apa? Yang terkenal. Dia tadi joint venture sama apa? Ya, joint venture ya. Ini joint venture sama apa? Terus apa lagi tadi ya? Dia punya cabang joint venture sama apa? Terus dia ini kemitraannya ya. Terus dia bentuknya franchise atau bentuknya apa? Ya, kalau ini kan yayasan. Ini bentuknya apa? Joint venture dia joint venture dengan apa? Joint venture bentuk cabang ada cabang berapa? Apakah dia mereknya itu franchise? Ya, franchise kalau enggak ya nggak usah. Kalau ya jangan dipaksa, ini kan yang saya terkenal. Nah, kita nggak untuk menentukan masing-masing. Kalian pertama kan masing-masing, bebas kan? Yang pertama kan bebas kalian mau ngomong apa ya kan? Bentuk, patok, bentuk. Jadi yang inspirasi kalian itu bentuknya apa dia? PT kah, yayasan kah gitu? Ya. Ya. Kalau nggak punya cabang ya nggak ada strip gitu ya. Franchise dia punya nggak? Ya. Oke. Ya. Bebas dia nggak apa-apa, susah kan? Ya boleh ikan konsumsi boleh. Yang atas apa? Joint venture, dia joint venture nggak kerja sama dengan siapa? Itu bentuk kedua bentuk kepemilikan. Cabang punya nggak? Franchise dia apakah ada kategori franchise atau bukan? Ya, yang ini kan kemarin kan tugasnya nggak tahu yang dapat coba kemarin yang dapat pelatihan kan Boris nggak tahu kelompok berapa. Nah, itu mencari yang sejenis tapi yang terkenal. Terus cari tahu di Google ini bentuknya apa, dia apa pemiliknya ya, joint venture sama bentuk dan kepemilikannya, bentuk dan kepemilikannya siapa? Owner. Oh, misalnya franchise nggak ada ya jangan dipaksa, berarti nggak ada, nggak usah. Branding itu ini kepemilikannya yang kayak Ya.
Oh. Kalau kayak ini sih berapa cabang? Berarti tapi banyak sekali. Kira-kira berapa? Enggak dong, enggak. Ikutin kata-kata aja. Saya banyak kayak ada. Kira-kira kalau banyak Saudara mana punya mana? Saudara mana punya mana? Ya. kita yang oke, cabang sih orang mana aja tahu enggak? Namanya ada dia tuh ngambil bibit di si breedingnya dia tuh jadi dia tuh sebenarnya ngambil bibit tapi dia ngejual lagi itu juga sebetulnya usaha apa? Iya dia, tapi dia yang besarin dia cuma nyewa dia doang. Yang kerja sama juga sih itu. Iya, tapi kan kalau pada itu Orang mesit belum berarti. Ibu, kalau misalkan nih kan jadi si pembudidaya ikan hias itu misalkan Michael lah sebut saja. Nah si Michael ini tuh ngejual ke ngebeli ke bibitnya. Itu pengepul. Pengepul nggak apa-apa, boleh nggak apa-apa. Nah ini pertanyaan itu termasuk kerjasama atau termasuk partnership atau enggak? Partner. Oh partner. Oke, terima kasih Bu. Ya. Ada orang Cimahi, Raja Wali, baru. Oke, gitu. Terima kasih. Ya. Orang-orang atau enggak langsung begitu. Ini kan saudaranya mereka ada saatnya di aku nggak main sama aku main di live. Jadi Michael tuh beli bibit ke sini. Bibit ikan. Saya ikan. Michael beli bibit ke Joshua. Nanti Michael ngebesarin ikannya.
Terus kedua lagi ke salah-salahnya, tapi dia bukan orang yang banyak pengalaman, tapi kelompok. Aldi loh, Aldi. Oh, ini belum ada orang ini ada. Oh Pak, udah menyebar ke seluruh bangsa. Jadi dan lain-lain itu dan lain-lain tapi lebih ke dan dijelasin. Kita dapat informasinya langsung dari untuk aku ingat loh aku punya kita dan dia memang saya otaknya Udah seluruh Indonesia sih. Ekspor juga. Aku tuh intinya itu suatu beli apa sih? Tapi bisa buat Apanya? Usaha apa? Ya Pak, UMKM. Dan ini kan mana dan beda, kan bisa lain lagi. Percaya garansi apa gitu? Dia biasanya punya dengan divisi dengan atau dengan apa namanya pengadaan catering. Garansi A itu kan masalah ibu dan anak ya. Tapi memang tidak semua sih. Tapi tempat biasanya pengadaan obat-obatan punya. Kelasnya itu dia punya. Tapi kan dari lokasi dari obat itu yang siapa memang. Dia pengetahuan aja maksudnya yang besar aja cek Google maksudnya besar apa sih? Maksudnya kan maksudnya besar apa di Jakarta? Kira-kira dia bisa dengan apa-apa? Aku juga orang Jawa kita nggak tahu apa itu juga masih di rumah kan? Kalau ini Di rumah katanya. pakai akuarium atau pakai botol nah itu dia Kita sampai 15.40 nak, bukan 16 ya, 15.40. Tadi perasaan Bu Haris dengar 16.40 enggak ya? Oh iya, sekarang karena ini kan mundur kan tadi. Urusannya di rumah sih.
pakai akuarium Oke, atau pakai akuarium. Terus apa lagi? punya kotak-kotaknya. Benar, kamu udah pakai. Terus apa? Kalau misalkan pengen pakai, kalau misalkan dimatikan dulu ya, Kalau bukan hobi ya. dibagi dulu. Nih, jadi oh ya, Dan apa ini kayak kewirausahaan? Iya. Taman Ubud. Taman budaya. Taman siswa. Dia sendiri. Itu sangat lurus, alhamdulillah. Oke, tadi gue benerin. Jadi ini bisa jadi. Kalau tahu aku nggak pernah main, tapi kayaknya pakai pesawat. Pakai jalur bawah. Lu kalau berdiri Pokoknya tuh ya, maksudnya gue. Kamu bisa sih karena pulang itu bisa. Ya maksudnya ikannya tuh ikan masak kayak apa? Ikan ini dimasak pakai apa? Pakai Masukin kotak itu terus. apa kayak akuarium? gelas itu, gelas lain. Itu ikan mau dikirim tuh maksudnya. Bukan ikan panas. Ikan kenapa nak? Dikemas mau dikirim. Ikan yang kemas mau dikirim itu dikasih plastik ya gini, dikasih oksigen dulu baru diikat. Kardus. Baru bukan kardus, styrofoam. Oh, Buat diekspor. Ya, ya, Jadinya kayak gini ya, cuma dicari nama ya nama usahanya, owner, soalnya franchise-nya nggak apa. bentuknya, oke, cabangnya, ya oke ini aja. Ya, Enak oke. dipresentasiin. Ya, iya. Jadi ini yang lebih jelas, lebih dijabarkan adalah usahanya ya. Usahanya ini perguruan taman siswa itu seperti apa dia Kayak yang melakukan. kemarin gitu, kayak yang tugas 2 gitu. Enggak apa-apa. Jadi perguruan taman siswa itu seperti apa sih? Oh, seperti dari usia berapa ke berapa kira-kira. Jadi kalau misalnya ya perguruan kan perguruan berarti ini perguruan yang mana yang tingkatnya S1 kah? Ya disebutin. Jadi kan karena kan pendidikan kan banyak, perguruan kan banyak, itu yang lebih spesifik lagi. Lebih spesifik ya, oke. Itu punya kita. Ini kan Cimahi Raja Wali benar. Kuningan Surabaya. Kayak gini aku dijelasin. Ya, Bu Aris share ini ya, at people-nya, ketuanya siapa apa aja tadi ya? Iya namanya tunggu. Nanti Bu Aris minta ini ya, yang sudah selesai langsung ini ketua kelompok berapa? Kelompok 5, Susan ya. Berarti Susan ya, Susan Febrina. Oke.
masuk ke ini ya, presentasi langsung ya, boleh ya, nggak apa ya? Ya, Ini nggak ditulis di sana nggak apa-apa kan? nggak usah kan presentasi aja. Ya oke. Langsung Masuk ke ini, enggak ke link Barsen. Ke link ini apa namanya? Gimit. Baru share, udah share sekarang. Susan Rossi. Ketuanya saja masuk ke Gimit ya. Rossi Michael. Ini kelompok 3 Selin ya? Ketuanya. Selin. Kelompok 3? Selin. Selin, Gracia, Kansa. Selin berarti ya? Oh, di sini nggak tulis sih soalnya. Gracia, oke. Yang masuk ke Gimit ketuanya aja. Ini udah dikirim ke ini email. Ya, Wike tuh ya. Susan sudah cari. Sudah ya, udah dikirim ya. Ini buat apa Ibu? Yang untuk presentasi, masuk presentasi. Masuk presentasi ketuanya aja. Presentasi ngomong aja, ini Kak, saya Susan, ketua dari kelompok 5, ini izin presentasi untuk apa gini, apa bidang usaha apa gini. Nggak usah ngomong aja, dibaca aja. Baca aja sayang. Gitu. Sudah di-share emailnya, udah langsung kita invite emailnya. Jadi kita ngomongnya di Google Meet. Iya, yes. Nggak usah di depan. Tidak, capek, wes itu aja, baris aja sakit tuh. Enggak kan kelihatan, kameranya buka. Ya semua ininya mute-nya di unmute. Kan ketuanya saja yang masuk, tapi kalau belum presentasi jangan di mute ya. Ya. Ngerti? Nah, ini kan Susan mau presentasi nih. Susan di open kamera dan mic-nya buka. Open mic. Loh, Susan. Kirim lagi ya, Susan tuh. Susan. Bentar. Susan Ferebrina ini. Udah Susan dah. Okinawa boleh keluar nak, nggak apa-apa. Okinawa mana? Boleh keluar Okinawa. Jadi salah satu aja. Yang ketuanya Susan kan? Okinawa boleh. Ketuanya aja. Yang ketuanya aja kelihatan kayak Bu Haris gini loh, kelihatan. Ketuanya aja yang terlihat. Yang menjelaskan apa maksud dari program dan fakta sosial apa? Iya, presentasi sendiri. Kalau masalah itu dia kayaknya enak sekali macam saya jadi. Yang ini dinilai nggak Bu? Dinilai dong. Makanya ketuanya kan baca tuh, nilai nak ketuanya. WA tetap WA, ketuanya WA. Iya dong, enak WA. Ketuanya nilai. Ya, ketuanya kerja keras memang. Ketua hari ini kerja keras.
Kan makanya kan sampai jam berapa sih ini perjanjiannya ya? Jam 3 ya? Jam 3. Tapi Susan udah selesai boleh, nggak apa-apa. Yang sudah selesai boleh presentasi lebih dulu. Tapi yang lain jangan berisik. Bahasa tubuh aja ntar ngomongnya. Ya. Ya, udah keluar nggak apa-apa. Tapi di teman masih ada. Tadi keluar, udah keluar. Oh iya, masih ada. Masih ada. Ibu Kik. Dari ibu bisa nggak? Tapi kayaknya di sini jadi. Saya gabung kembali ya. Ya Bu, udah saya. Oke, ya udah. Ya. Udah. Saya chat ibu ya. Ya. Kenapa nggak mau ini? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Yang penting kan udah keluar. Nggak apa-apa. Oke. Udah ya. Siap-siap pokoknya nanti langsung nilai. Nanti kan dia makanya dengerin kelompok berapa. Jangan nanya-nanya gitu. Harus ketuanya yang jeli. Dan kedengeran. Sudah. Perkenalkan, saya Susan, ketua dari kelompok 5, akan membawakan tentang perguruan taman siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nama usahanya adalah Perguruan Taman Siswa, yang mendirikannya adalah Ki Hajar Dewantara. Perguruan Taman Siswa didirikan pada tanggal 3 Juli tahun 1922 di Yogyakarta. Dan Taman Siswa ini berpusat di Balai Ibu Pawiyatan, Jalan Taman Siswa di Yogyakarta. Lalu Taman Siswa ini merupakan joint venture atas Ki Hajar Dewantara dengan teman-temannya yang sama-sama berada di Paguyuban Slowo Kliwon. Lalu bentuknya itu adalah sekolah, kelompok. Dan Taman Siswa ini memiliki cabang 129 di Indonesia. Di antaranya ada 3 di Sumatera, ada 3 di Kalimantan, 9 di Jawa Barat, 9 di Jawa Tengah, 27 di Jawa Timur, dan sisanya tersebar di seluruh Indonesia. Alasan Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah ini adalah karena ia ingin melakukan perlawanan terhadap diskriminasi pendidikan yang diterapkan oleh kolonial Belanda, yaitu sistem pendidikan bertingkat sesuai dengan status sosial mereka. Lalu faktor sosial yang mengaruhi Ki Hajar Dewantara untuk mendirikan pendidikan ini adalah karena adanya sistem pendidikan yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda yang tidak adil, yaitu pendidikan diberikan sesuai dengan status sosialnya. Lalu peluang dari sekolah ini adalah merupakan sekolah yang didirikan oleh tokoh terkenal yang berpengaruh pada kemerdekaan Indonesia. Dan juga banyak artikel yang diterbitkan berdasarkan sekolah tersebut. Lalu dari sudut pandang sosial, sekolah ini menaikkan kualitas SDM di Indonesia dan juga memengaruhi orang-orang untuk lebih mengetahui tentang jasa-jasa pahlawan yang membantu kemerdekaan Indonesia. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.
Siapa lagi yang mau maju setelah Susan? Ya, ya ngomongin sini ketuanya. Setelah kelompok 5 siapa yang Ini kirim langsung. Saya mau nanya, dari bisnis tersebut kan banyak cabangnya. Bagaimana caranya biar terus berkembang dan terkenal sampai ke seluruh dunia? Indonesia. Udah itu aja. Karena sekolah tersebut merupakan sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, tokoh yang terkenal dan juga berpengaruh dalam kemerdekaan Indonesia. Jadi banyak orang yang mungkin bisa dibilang orang-orang tersebut penasaran akan jasa-jasa Ki Hajar Dewantara dan juga mengenai tokoh-tokoh pahlawan Indonesia. Hari ini extraordinary kan, gak ada urutan, jadi makanya ada nilai tambah. Oke, selanjutnya kelompok siapa yang mau maju?
Halo Bu, saya kelompok 6 mau baju Bu. Berarti kelompok sampai siap? Kelompok 6 yang bertanya kelompok siapa? Oke. Pintar. Selamat siang Bu dan teman-teman semua. Saya dari kelompok 6. Nama saya Cherry, ada Jasmine dan Chelsea. Saya ingin mempresentasikan tentang kerja kelompok kami dengan nama usaha ikan hias Venus Aquatic. Pendirinya yaitu Nicholas Kurniawan. Joint venture yaitu ada teman sebagai supplier dan ekspor. Yang keempat, bentuk usahanya itu awalnya dia itu CV menjadi PT. Namanya PT Venus Aquatic Indonesia. Cabangnya itu yaitu berdiri di Jakarta Pusat dan memiliki cabang di BSD Tangerang. Hal yang menginspirasi. Pertama, pendapatan awal dia saat membuat usaha tersebut 2-3 juta per bulan, menjadi 100 jutaan dalam jangka 1,5 bulan. Yang kedua, ia ingin kuliah di Prasetya Mulia, tapi tidak memiliki uang dan tidak ingin membebani orang tuanya. Jadi ia bertekad untuk mengumpulkan 10 juta per bulan untuk membiayai kuliahnya. Yang ketiga, ia dinobatkan sebagai pemenang wirausahaan Pemuda Mandiri Nasional 2013 dan dikenal sebagai eksportir ikan akuarium termuda yang sukses di Indonesia. Keempat, meskipun rugi karena ditipu 30 juta, tetapi ia tidak jatuh dan malah bangkit dari kegagalan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 6, terima kasih. Lengkap nggak ya tadi ya kelompok 6? Silakan kelompok 1. Kelompok 1 silakan bertanya. Kalau tidak bertanya, ditanya. Enak nanya toh daripada ditanya. Cabang yang paling berkembang itu di mana? Cabangnya cuma satu, ada di BSD Tangerang. Satu, nggak ada yang lain. Enggak, soalnya kan dia awal buat itu di Jakarta Pusat dan cabangnya cuma satu. Oke. Oke. Kau bertanya. Ini nilai, jangan lupa nilai. Ya, nilai dulu dong. Kalau enggak dipotong, main potong kok sekarang. Kan temannya baik-baik ya ngasih nilainya tinggi-tinggi. Padahal yang tahu kan Bu Haris nih yang nilainya berapa kan. Ini kalian solidaritas jadi nggak berani ngasih nilai rendah. Nilainya tinggi semua. Bu Haris kan kemarin kelamaan, ternyata nilai rendah banget. Lama banget loh store-nya. Paling terakhir dengan pertimbangan yang teramat sangat gitu. Ternyata nilainya loh, ya ampun. Gitu. Karena itu Bu, kita selalu mencari kesalahan yang ada di dalam semua kelompok itu Bu. Nggak jahat. Itu sesuai sama buat kalian. Tapi beruntungnya kalian ya, yang lain tuh tidak balas dendam. Tetap aman gitu.
Padahal kan mereka nggak tahu kita kasihnya berapa. Nah, makanya kan rahasia ini kan Bu Haris. Bukan mereka nggak tahu kasih berapa. Kalian ngasihnya rata-rata sama kecil-kecil semua. Sama kecil-kecil. Aduh. Widih. Ada yang ngasih 90, kelompok kita bakal ngasih 90. Ini bukan mau dia tapi ada. Udah pada ini ya, WA. Oke. Lanjut sekarang. Ini Bu Haris lo lihat detiknya aja kelihatan kok. Kalau udah ada yang mulai baru share nilai kasih minus. Kelompok 2, Bu. Kelompok 2. Oke, silakan. Ya. Kelompok 2. Selamat siang, Bu Haris. Selamat siang, teman-teman. Saya ingin menceritakan hasil diskusi kami dengan nama usaha Dapurium. Dapurium ini bentuknya itu adalah dengan nama usaha budidaya ikan hias yang dikasih nama Dapurium. Bentuk usahanya itu partnership yang bekerja sama dengan Chong Samkok sebagai breeding. Breeding itu adalah yang menjual bibit-bibit itu, Bu. Lalu tempat usahanya itu ada di rumah dengan menggunakan akuarium. Cabang-cabang dari perusahaan ini ada di Cimahi, Raja Wali, Garut, Kuningan, Surabaya, dan lain-lain, bahkan hingga di seluruh Indonesia. Owner dari perusahaan ini adalah itu Kak Inzi sendiri. Alasan dia membuat usaha ini adalah karena dia tuh hobi memelihara ikan hias dan merasa ada peluang bisnis di situ. Akhirnya dia membuat usaha tersebut dengan nama Dapurium. Dapurium itu diambil dari ruangan dapur yang dijadikan tempat usaha dengan banyak akuarium. Sekian dari hasil diskusi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Ada pertanyaan? Kelompok 2, Bu. Kelompok 3. Saya Gracia dari kelompok 3 mau nanya untuk promosi tentang ikannya bagaimana dan kenapa bisa sampai di luar Indonesia. Terima kasih. Jadi usaha ini tuh dipasarkan di Shopee dan maka dari itu dia bisa keluar Indonesia dan dipaketkannya itu menggunakan styrofoam dan dipromosikan juga di TikTok. Ya. Media sosial. Jadi dipromosinya itu bisa lewat media sosial. Wawancara gede loh Bu, followersnya 130.000. Oh, oke, Bu. Tapi TikToknya palingnya tapi orang Bisa kok. oh iya ya. Bu Haris itu kan pemenang penelitian disertasi doktor, ambilnya untuk pembudidaya perikanan, pembudidaya ikan. Jadi bisa boleh, itu kan bagus tuh. Nanti kan bisa untuk kalian untuk objek penelitian nanti skripsi toh. Jenis ikannya tuh kayak bukan ikan cupang tapi ikan cana, tahu gak Bu ikan cana? Oh, berarti di sana ada ikan sama ya. Cana gitu, cana pakai CHNA. Sama. Iya, jadi kayak cupang tapi besar gitu. Oh. Oh, beda tipis sama kue cane itu ya. Beda Bu, itu makanan. Oke, tadi pertanyaan udah puas? Sudah, Bu, satu pertanyaan cukup. Lagi, monggo. Iya. Selamat siang semuanya, nama saya Wika Mutiara. Saya bersama Anissa dan Patricia dari kelompok 4. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang hasil kerjasama kami. Nama usahanya Siloam Hospital yang didirikan oleh Mokhtar Riyadi yang berdiri pada tanggal 27 Agustus 1996. Bentuk
Bentuk usahanya adalah PT Siloam International Hospital Terbuka mengoperasikan jaringan rumah sakit di Indonesia. Cabang yang dimiliki sudah ada 41 rumah sakit. Salah satunya ada Siloam Hospital Asri, Siloam Hospital Bogor, Siloam Hospital Kelapa II, Siloam Hospital Mampang. Rekan kerjasama dari Siloam Hospital ada Gamma Knife Center Indonesia, yang kedua ada LiPo, yang ketiga ada Mokhtar Riyadi Institute for Nanotechnology, dan yang keempat ada UPH. Joint venture dari Siloam Hospital ada PT Sentralindo Wirasta. Sekian dari kami, terima kasih. Lanjut yang bertanya. Kalau boleh tahu, saya Susan dari kelompok 5. Kalau boleh tahu, saya mau tanya bentuk partnership-nya dengan LiPo tuh apa ya? Salah satunya ada di Bogor, yaitu LiPo Mall Kebun Raya yang bekerja sama dengan Siloam Hospital di sebelahnya. Baik, terima kasih. Oke, gitu saja. Enteng ya. Saya dari kelompok 1. Nama pengusahanya Muhammad Lutfi yang bergerak di bidang pariwisata. Perusahaannya PT Windo Bintang Utama Wisata yang memiliki anak usaha CV Master Holiday and Travel, CV Master Night, sama CV Barokah Mebel. Domisilinya di Probolinggo, Jawa Timur. PT Losvindo berpusat di Kota Probolinggo. Kota Probolinggo merupakan kota transit bagi wisata lokal maupun mancanegara, utamanya pada kawasan wisata Gunung Bromo. PT ini nggak memiliki cabang, tidak memiliki joint venture sama franchise. Sekian dari kelompok 1. Ada yang ingin bertanya? Ya. Berdiri dulu. Lebih enteng lagi ternyata. Boleh dong, silakan. Oke, jadi ini pertanyaan dari kelompok 1 adalah kenapa usahanya itu nggak punya yang kayak cabang franchise gitu-gitu. Alasannya apa? Kayak gede deh. Berarti ketika dia tidak memiliki semuanya, jadi dia masuk dalam kategori bisnis yang mana? Tadi kan ada kategorinya apa?
dia sendiri itu apa tadi namanya? Nggak ada small ya, small business. Karena kalau dia harus nggak usah ngomong ke publik, tapi ketika dia harus besar, dia harus join dengan beberapa ini, dengan usaha joint venture. Pokoknya dia harus punya ini, joint venture. Jadi kalau dia nggak punya semuanya, berarti small business. Walaupun small business tadi kan ada kategorinya ya, beda-beda. Nah ini termasuk kategori yang baru permulaan kira-kira ya. Gitu. Oke, pertanyaan tadi udah tanya. Oh, belum jawab. Dia kalau nggak memiliki semuanya, dia belum jawab. Pertanyaannya tadi ulangin, Syah. Ya. Oh, ya, alasan tadi usaha-usaha itu nggak buka cabang, ya gitulah. Padahal kerjasamanya sama banyak perusahaan gitu kayak CV gitu-gitu kan. Tadi gue udah bilang. Dia itu bukan kerjasama tapi anak usahanya yang berbeda. Dari CV Master Holiday itu bergerak di travel, CV Master Night itu tempat penginapan, sama CV Baroka Mebel itu tempat yang bergerak di bidang mebel kayu perabotan. Sekian dari kelompok 1, terima kasih. Udah. Satu lagi kelompok belum deh? Ya. Oke, silakan. Selamat siang semuanya, saya Gracia Juliana Sumadi sebagai ketua dari kelompok 3 yang beranggotakan Selin dan juga Kansa. Untuk nama usahanya yaitu Matt Bagel, bentuk usahanya yaitu UMKM atau usaha mikro kecil menengah di bidang food and beverage. Untuk pemiliknya yaitu Prima Hayuning Putri dan Anika Miranti. Matt Bagel ini adalah salah satu brand UMKM yang berkembang secara luas di pasaran. Usaha ini pertama kali berdiri pada tahun 2014. Awalnya usaha ini dijalani dengan kecil-kecilan yaitu seperti secara pre-order. Sejak pandemi COVID-19 yaitu di tahun 2019, Matt Bagel berinisiatif untuk memasarkan produk makanannya melalui media sosial dan juga dipasarkan melalui marketplace. Selama bergabung di marketplace, pendapatan dari Matt Bagel berhasil naik secara drastis dan sehingga Matt Bagel bisa membuka banyak cabang di mana-mana di sekitaran Indonesia. Matt Bagel berada di bawah naungan PT Kama Samboga Group. Untuk cabang usahanya, Matt Bagel memiliki 13 cabang yang berada di Bandung, Bintaro, BSD, Kedoya, Kelapa Gading, SCBD, Surabaya, Kemang, Kuningan, Pondok Indah, Bekasi, Tebet, dan juga Depok. Untuk partnership-nya, Matt Bagel sering bekerja sama dengan toko kopi di sekitar tempat mereka mendirikan cabang mereka. Contohnya di Kelapa Gading yaitu mereka bekerja sama dengan toko Kopi Tuku, lalu di BSD mereka bekerja sama dengan Lemari Kopi, dan terakhir di SCBD mereka bekerja sama dengan Kala Coffee. Untuk saat ini, Matt Bagel belum ada peluang untuk membuka franchise. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apa ada pertanyaan? Harus. Berarti kalau Bapak yang bertanya? Ya, oke. Tadi disebutkan bahwa penjualan dilakukan secara online. Untuk penjualan secara offline, apakah ada offline store? Dan kalau ada di mana? Untuk offline store-nya mereka punya ada 13 cabang yang ada di Bandung, Bintaro, BSD, Kedoya, Kelapa Gading, SCBD, Surabaya, Kemang, Kuningan, Pondok Indah, Bekasi, Tebet, dan juga Depok. Mereka juga menyediakan GoFood dan GrabFood.
mengarang, mengidentifikasi, kira-kira mengidentifikasi usaha apa. Tapi kalau ini kan memang sudah ada, usaha yang sudah ada, kalian harus tahu dan itu tidak boleh bohong, nggak boleh mengarang karena ada informasi yang akurat dari mana, googling, dari mana lagi, mungkin dari beberapa jurnal atau apa gitu ya. Jadi di situ kira-kira apa yang kalian tangkap nih hari ini tuh apa sih sebenarnya? Tema yang lebih pasnya itu kalau dikerucutkan satu kalimat saja, satu kalimat ya, bukan satu kata, satu kalimat. Apa sih hari ini tentang apa? Bisa bantu Bu Arlis? Hari ini yang dipelajarin dengan tugas-tugas yang kalian buat, kita harus mencari googling, mencari usaha yang sejenis dengan tugas kemarin ya. Kebetulan kalian dapatnya yang pelatihan, dapatnya ada yang rumah sakit, ada yang juga pariwisata, kemudian ada yang budidaya, baik ikan hias ataupun ikan konsumsi. Udah ya? 6 aja ya. Oh, sama UMKM. Ya, UMKM. Sebenarnya budidaya pun juga masuk UMKM sebenarnya. Kategorinya masuk UMKM. Nah, bisa bantu Bu Haris satu kalimat saja hari ini itu tentang apa sih sebenarnya gitu. Ditarik kesimpulan nih, dikerucutkan nih sebenarnya apa sih hari ini nih yang diajarkan tuh apa sih kok kita harus googling segala macam sebenarnya apa gitu. Oke? Silakan. Silakan. Hari ini apa? Kalau ditanya nih ya, nyampe rumah ditanya. Pengantar bisnisnya diajari apa, Nak? Oke, silakan. Ini mamanya nanya nih. Gak ada yang nanya ya? Yang penting kamu masuk kuliah, Nak, ya udah aman gitu. Silakan. Silakan. Apa? Partnership. Oke, partnership. Kenapa ada partnership? Kenapa? Karena bisnis tidak bisa berjalan sendiri. Kok jawabannya keroyokan ya? Untuk pendapat usaha. Oke. Jawabannya keroyokan ya. Disempurnakan coba satu kalimat. Tadi siapa tadi namanya siapa tuh? Partnership. Oke. Ini tidak bisa usaha sendiri. Michael, ini siapa? Ini Marsha sama? Susi. Chelsea. Berarti masa kok ada Susi, ada Susan gitu. Michael. Mikael manggilnya. Susah-susah ya kalian namanya ya. Karena anak baru-baru apa? Yang lahir baru-baru namanya susah-susah memang. Apa? Michelle apa Michael? Michelle. Oh, Michelle. Ini katanya Michelle yang ngerjain Bu Haris. Michael, apa tadi Michael ngomong apa tadi? Panjang ya? Bentuk pembentukan usaha. Sebenarnya semua benar sih. Tapi dibuat satu kalimat. Soalnya nanti kalau misalnya nanti orang tua kalian ngomong, diajari apa hari ini? Tidak bisa usaha sendiri mah. Loh, mau apa ini nggak bisa usaha sendiri? Terus satu lagi, partnership. Partner tentang apa? Gitu. Jadi kita belajar usaha yang berpartnership, entah itu yang kepemilikannya pribadi ataupun kerjasama dengan yang lain. Oke, setuju nggak? Setuju? Cabangnya ada di mana? Oh, satu kalimat panjang banget ya? Diulang satu kalimat, diulang. Mutiara ya? Namanya Mutiara kan ya? Hari ini kita belajar tentang mencari wirausaha yang dibentuk entah itu sendiri ataupun yang sudah berpartnership dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Tadi kayaknya lebih bagus ya sebelumnya ya. Ini semakin panjang. Ramping kayak Bu Haris tuh gimana caranya coba?
Langsung kalimat, nggak usah hari ini saya belajar, tidak, itu kan pertanyaannya, nggak usah diulang, Iya. langsung. Jenis usaha. Mencari wirausaha yang dibentuk oleh kantor sendiri ataupun kelompok. Panjang banget. Nah gitu. Ada Allah, ibu segitu panjang. Setuju nggak? Setuju. Mencari wirausaha Wirausaha yang dibentuk oleh sendiri maupun kelompok ataupun kelompok. setuju nggak sih? Ibu terlihat tidak setuju. Loh, kalau kalian setuju, Yang lain kelompok. kalau kalian setuju kan kalian setuju tuh. Berarti kalian mau beri nilai mutiara bagus hari ini. Kita tuh di sini kompetitif, jadi kalau ibu ngomong kayak gitu pasti mereka jadi jelek. Oh gitu ya. Ya, jadi ibu nggak bisa menilai atas dia mensucikan ibunya. Tapi sebenarnya gini, makanya kan Bu Aris kan bilang tadi, perlunya pertemanan perlu nggak sih? Tapi kalau nilai kan nilai enggak dong. Kalau usaha uang bukan karena pertemanan, persaudaraan, usaha atau seenak-enaknya kan enggak. Ya kan? Sama dengan ketika kalian menilai teman. Tadi kan ada nih yang kelompok 1 ya. Kelompok 1 tuh enggak ada isinya semua loh. Sebenarnya. Tapi kalian nilai 90. Sebenarnya itu fair tidak? Karena pertemanan gitu kan. Yang merasa ngasih nilai 90. Tapi kalau ada yang ngasih nilai 75, lah itu masih fair. Benar nggak? Kok nggak ada apa-apanya, enak baru tadi browsing ngapain aja gitu kan? Banyak. Tuh, mampus. Karya wisata, Iya. Tapi kan banyak PO bis yang dibuat oleh sendiri. Itu Jeko Holiday, Gagak Rimang. Anak pariwisata. Itu tuh PO bis yang dibuat sendiri. Nah, itu Bu, bilang Ibu. Iya, pariwisata tentang perbisan. Iya. Pariwisata tuh paling enak banget nyarinya. Di Google tuh. Tadi kunci saya tuh salah satunya pengusaha terbesar di Indonesia dalam bidang pariwisata nggak dapat. Kemudian tuh pakai bahasa Inggris nggak dapat. Kemudian contoh lagi pengusaha pariwisata di Jakarta nggak ada. Googlingnya salah. Tunjuk yang kalian tahu apa sih pariwisata di sini? Ancol atau apa? Punya negara. Itu oke, punya negara. Di dalam punya negara itu Ancol kan ada beberapa yang dia ini. Ada kan? Tapi kan bukan Pantai. Whatever, negara, government itu juga apa-apa, tapi kan dia ada yang namanya direkturnya ditetapkan. BUMN negara. Terus pemimpinnya negara kan nggak ada. Tetap ada PLT-nya kan. Kita angkat sebagai ownership. PLT-nya. Gitu. Jadi kalau nyari tahu, kalau artinya government nggak bisa, pemerintah tidak bisa juga. Bisa. Jadi ketika pariwisata itu paling gampang ke pariwisata. Yang susah sebenarnya budidaya itu susah. Budidaya itu susah karena dia memaksakan diri kan nyari tahu. Pendidikan gampang. Apalagi UMKM juga gampang sebenarnya. Ya, yang susah adalah budidaya ikan hias dan ikan konsumsi itu susah karena dia small business. Small business-nya tidak terekspos, makanya Bu Aris ambil penelitian itu. Itu. Jadi itulah ketika kita nyari ketika probingnya adalah ini beberapa ini memang tidak ada, bolehlah salah satu. Gitu kan. Tidak semuanya. Jadi ambil yang terkenal. Ya kan terkenal, Bang pariwisata. Oke, jadi berarti sepakat nilai bintang hari ini dikasih mutiara kah? Oke, jadi artinya hari ini kalau ditanya, mencari inspirasi wirausaha. Kan inspirasi, tadi kan baru cari inspirasi wirausaha. Berarti inspirasi itu yang terkenal. Nggak bisa, saya terinspirasi dengan tetangga saya, Bu. Tapi usahanya apa? Nggak jelas sih tapi kata gitu. Tapi terinspirasi. Bentuk pemilihannya apa bentuknya? Nggak ada. Tapi saya terinspirasi, Bu. Ya tapi itu terinspirasi yang secara tidak terstruktur gitu loh. Tapi yang terstruktur ketika kita menginspirasi
latar belakang usaha ini loh, si bapak ini, pemilik ini, ternyata sebelumnya seperti apa itu loh. Ini ada terinspirasi. Jadi ketika terinspirasi cari yang lebih terkenal. Makanya Bu Haris bilang ini yang mungkin kalian tidak tahu karena ini teman Bu Haris semua kan ini. Pasti kalian enggak, wah Bu Haris jelas saja kenal. Makanya Bu Haris minta yang lebih terkenal, cari yang lebih terkenal yang kalian dekat dengan familiar dengan telinga kalian, yang mudah dicari di googling gitu. Itu ya. Jadi oke, bintang hari ini untuk Mutiara. Jadi gini ya, Bu Haris akan lemparkan bintang itu beberapa event kapan suka-suka Bu Haris lah. Pokoknya kan begitu susah akan dilempar. Bintang ini fungsinya untuk apa? Mungkin ya, mintanya sehat ya. Tiba-tiba si Mutiara ini pas UTS, daerah badan menggigil, nggak bisa konsentrasi kan? Akhirnya ngerjainnya asal-asalan atau ngetiknya asal-asalan gitu. Yang membantu adalah bintang ini. Oke ya. Dia bisa senyum hari ini. Nggak tahu minggu depan. Kan dia kemarin kan banyak minusnya, di minus-minus. Oh, banyak telat kok. Ya kan, kelompok ini banyak telat ngirim kan? Kan makanya baru sekarang rekodnya dari ini nih, nggak pernah dihapus nih WA-nya. Ada nih berapa WA yang ngirim nilai kan? Ngirim nilai telat ya. Udah selesai nih baru ngirim nilai. Piung. Ada loh baru keluar nih. Piung loh. Nggak salah nih. Oke. Nah. Jadi, oke, sekarang agak santai aja, silakan ngobrol-ngobrol aja, boleh nanya juga, ya. Antar teman tadi yang masih kurang puas, saya kok kayaknya ini ya, kurang puas. Pertanggungjawabanmu tadi apa tuh? Kayaknya kurang puas ya, gitu. Oh, seakan-akan gitu. Tapi kalau kalian kan nggak puas aja biar stop kan, nggak mikir lagi kan. Ini boleh keluar dari Google Meet? Ya boleh. Ini baru mau keluarin.